Jadi selaku ketua MES yang selama berjalan kanun LKS-nya, Bu, kira-kira yang harus dievaluasi, dibenahi. Ya, kita sekarang peran bank kita, ya, peran bank itu artinya adalah bank harus ambil posisi sebagai lembaga yang mengkomplikkan seluruh pelayanan jaringan, ya. Apakah itu seperti tadi menjadikan bank bisa dan kata posisi paling kurang dari kangernya itu bisa, ya. Dia bisa dari uang misalnya, pelayanan messenger itu bisa saja. Awal itu kan bisa itu Bang Aceh udah buat ada pelayanan messenger, ya, tapi menunggu Bang bisa. Ini menarik Bang. Dan itu bisa di semua jaringan, ya. Jadi nanti kan dia seperti uang dari Aceh bisa terima. Selama ini nggak semua. Nggak bisa. Nah, inilah. Jadi kan kemudian layanan perbankan, apakah Bank Aceh, Bank BSI, harus seluruh daerah-daerah terpencil harus ada, ya. Karena tidak mesti ada ATM, tapi ada bank juga ada. Dia nggak bisa menarik dia bisa datang ke bank. Jadi kemudian pemerintah juga tidak berhenti mengedukasi masyarakat. Jadi itu harus berjalan. Karena kita belum tahu, yang tahu kan bank itu profesional. Belum biasa bahwa ini begini yang begini. Jadi karena apa istilahnya itu yang tahu tentang bank syariah ini dan pelayanan syariah pasti persentasenya lebih kecil. Jadi pelaksanaan atau implementasi kanun lembaga keuangan syariah nggak ada kendala yang berarti gitu. Saya pikir tidak ada kendala yang berarti. Ini kan sudah berjalan 2018, 2019, 2020, 2021, sudah 2022, dan 3 tahun berjalan. Nggak ada yang apa yang ya, kan? Kalau 1-2 orang bertiga berikan pengertian. Soal bank syariah masih ada beberapa hal yang berbau-bau konven, itu gimana penanganan? Inilah sebenarnya gini, cara kerja bank syariah dengan bank konvensional itu beda jauh. Bank konvensional itu ada penanggung jawab jalannya syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Apabila Dewan Pengawas Syariah yang duduk di situ misalnya Bang Aceh, Profesor dari Jalaban, ya, Pak Aliasa. Jadi setiap produk yang dijalankan oleh bank syariah itu sudah dianggap sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, yang tanggung jawab adalah ini. Jadi tidak perlu khawatir, kita khawatir memang kita nggak ngerti masalah itu. Oh, bank itu kita ada ini. Ada pengawasnya. Sudah ada pengawas syariahnya. Dan orang yang paham. Dan makanya saya bilang tadi, orang mesti berpikir belum diedukasi ya kepada masyarakat. Karena misalnya dosa atau apa katakanlah sesuai syariah ini tanggung jawab. Profesor syariah apa harus saja di Bang Aceh, ya. Pak Aliasa, ada Pak Aceh atau lagi Nasir, Nasir, ya. Orang itu sudah begitu, ini produk syariah yang mau dibuka, mau dijalankan, sesuai nggak syariat Islam, dikaji dulu. Oh, ini sesuai, baru dijalankan. Jadi tidak ada yang tidak sesuai dengan jalankan Islam itu hanya orang yang belum mengerti. Karena bank syariah ini kan bukan sekarang, sudah zaman-zaman dulu dianggap digunakan bank syariah. Itu berapa kalau yang dijalankan ini sama dengan kita, bukan kita beda dengan dia, bukan sama dengan kita lagi. Di sana lancar-lancar kan? Berarti ketakutan nggak jelas sendiri lah, ada yang orang-orang yang nggak paham ini. Atau terpengaruh dengan pihak-pihak luar yang provokasi? Orang kan ada yang ada melihat,
ada yang melihat provokasi, ada juga yang tidak melihat. Tapi yang paling masalah adalah orang tidak mengerti. Maka tadi saya bilang dulu di edukasi itu kan survei kan masih persentase yang sedikit. Bukan perbankan, bukan pemerintah, bukan kita ini kan yang kita jalankan di edukasi kepada masyarakat ini. Jadi nggak perlu kita persoalkan apa ini kan waktu berat bayar, jadi kita tidak persoalkan amanah ini ya. Nah, padahal itu memang mereka bagi hasil. Mungkin himbauan untuk masyarakat Aceh sedikit Pak tentang pelaksanaan kanun lembaga keuangan syariah ini. Kebetulan kita lagi live juga. Oh ya, saya rasa begini, dulu masyarakat Aceh, ya, dulu masyarakat Aceh ini kita sudah berlakukan undang-undang. Dan saya kira itu mau tidak mau gimana pun ini kan sudah keharusan dan untuk melengkapi seluruh pelaksanaan syariat Islam itu kan kanun tentang syariat Islam sudah berlaku dari tahun 2002 yang di dalam itu kan ada akidah, ada ibadah, ada fi'al Islam tapi kurang membahas tentang muamalah kita. Maka lahirlah kanun nomor 11 2018 agar seluruh totalitas pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini menjadi menyeluruh, tidak kita yang lain sholat semua sudah ini tapi ekonomi kita masih berbau riba, masih dengan bunga ya. Maka oleh itu kita jauhi, kita pedomani, kita laksanakan apa yang diharapkan, apa yang diamanatkan di dalam kanun nomor 11 2018. Jadi tinggal kita menjadi totalitas pelaksanaan dan Islam di Aceh itu betul-betul sudah menyeluruh, mulai akidah, ibadah, yang Islam, muamalah secara Islam.